Ya, balik lagi ke materi. Nah, ini materinya kemudian tentang organisasi apa tadi BPU PKI ya. Dan organisasi PKI eh kemudian peristiwa Rengas Dengklok juga nanti keluar. Ini karena adanya perbedaan pendapat ya antara golongan tua dengan golongan muda ketika Jepang sudah menyerah kepada siapa nah? Sekutu. Ya, kepada sekutu ya. Nah, namun responnya berbeda rupanya. Kalau golongan muda inginnya cepat ya, agar proklamasi itu harus segera dilaksanakan, sementara golongan tua masih mempertimbangkan karena Jepang masih ada gitu, khawatir terjadinya pertumpahan darah ya, sehingga dipilihlah Rengas Dengklok ya untuk mengamankan golongan tua dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai apa namanya eh, proklamasi kemerdekaan. Nah, ketika golongan tua sudah mengikuti ya, Boys, apa boleh nanya nggak? apa saya ya nak, Belajarnya kalau sorry, kalau pakai modul Star Class bisa nggak, Bu? oh bisa dong, Oh, ya, bisa. bisa banget, bisa Oke. banget. Ibu Kasih, Bu. modul Starclass ya? Apa? Ibu udah nge-share modul Starclass belum Starclass? Udah kirim PDF-nya sih ke 8B kemarin. Ya, ya udah boleh di-share ya awal ke kelas yang lain juga ya 8A kayaknya belum deh. Oke, Bu. Nah, ya makasih ya awal ya. Iya, sama-sama. 8A, 8E atau kalau bisa di grup angkatan aja di share-nya ya biar bisa baca bareng. Oke, Bu. Oke. Dan kemudian ada organisasi apa? Sorry, proses penyusunan teks proklamasi itu dilaksanakan di rumahnya siapa masih ingat nggak? Laksamana Laksamana Maeda. Laksamana Maida. di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ya, di sana berkumpul ada perwakilan golongan tua dan golongan muda. Nah, untuk tokoh utamanya yang menyusun itu ada 3 orang ya nak. Ada Insinyur Soekarno sendiri, Muhammad Hatta, dan satu lagi Mister Ahmad Subarjo ya. Dan adapun yang mengusulkan pada waktu itu agar ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, siapa tokohnya masih ingat nggak? Soekarni. Ya, Soekarni. Kalau yang menulis tangan siapa nak? Masih ingat? Yang teks Soekarno. 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 Kalau yang ketiknya siapa nak? Kayuti Melik. Kaitu Melik. Oh, pinter ya. Oke, dan itu dilaksanakannya pada dini hari ya, jam 2 pagi. Kebayang ya, menjelang 17 Agustus. Dan bersamaan menjelang waktu sahur ya, karena waktu itu memang pada saat bulan Ramadan. Dan kemudian besoknya terjadilah proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di mana? Jalan Pegangsaan apa? Masih ingat nggak? Jalan Pegangsaan apa? Timur nomor 56. Kalau Iya, nggak salah. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang tidak lain adalah rumahnya siapa? Soekarno. Ya, Soekarno. Dan waktu itu pun pelaksanaan proklamasinya itu dilaksanakan dengan cara sederhana ya, karena memang waktunya persiapannya yang cukup singkat kayak gitu. Bahkan bendera merah putihnya pun waktu itu dijahit tangannya oleh siapa nak? Masih ingat nggak? Fatmawati. Iya, Fatmawati. ya, oleh Ibu Fatmawati. Dan pengibar benderanya siapa? Masih ingat? Yang mengibarkan bendera tokohnya siapa? Latif Hen Latif, Latif Hendra kemudian Suhud ya, ada Sama Trimurti. Elsa Trimurti. Betul, betul banget. Nah, itu 3 tokohnya ya yang mengibarkan bendera merah putih ya. Tadi siapa aja, Bu, yang pengibar? Suhud, Alisa Suhud ada Latif Hendraningrat, dan yang ketiga adalah SK Trimurti. Itu ya, Alisa ya. Oh, terima kasih, Bu. Sama-sama Alisa. Dan yang terakhir tentang penyebar luasan berita kemerdekaan. Dengan cara apa penyebar luasannya? Ada yang tahu? Di antaranya yang pertama adalah dari Radio BBC. Oh, bukan. Kalau BBC itu waktu Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang. Kalau ini melalui radio apa di antaranya? Surat koran.
Iya, koran, ada radio antara ya, nak. Kemudian radio Domai, radio Jepang, kemudian selebaran, pamflet, spanduk, ya, dan kemudian informasi yang menyebar dari mulut ke mulut juga termasuk. Nah, itu ya tentang teknik bagaimana penyebar luasan kemerdekaannya. Nah, kemudian izin, boleh saya akan menampilkan soal asinkronus kemarin yang sudah kalian kerjakan. Sudah dikerjakan semua belum nih? Sudah, Bu. Nah, sudah. Nah, kemarin ada beberapa yang belum mengerjakan. Nah, akan Ibu tagih terus ya. Kalau misalnya belum, nanti akan sedikit berbeda nih dengan yang awal-awal mengerjakan tentunya ya. Bentar ya, Ibu cari dulu untuk materinya. Nah, materinya mana ya? Nah, UH IPS Pendudukan Jepang. Ah, kita lihat proklamasi ya. Yang belum ngerjain nanti ngerjain ya. Nah, lihat Ibu izin share screen lagi. Nah, terlihat enggak, Nak? Untuk soalnya? Halo, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, kamu pun bisa lihat ini di LMS ya. Nanti akan Ibu buka lagi. Coba Ibu minta tolong Kris nomor 1. Dibaca dulu Kris. Oh, tokoh fenomenal yang memimpin Jepang Pak dalam Perang Dunia Kedua adalah Siapa? A. Kaisar Hirohito. Nah, pintar. Betul ya, Kris. Kaisar Hirohito. Oke. Kemudian yang kedua. Ibu minta tolong Aisyah Zahra. Silakan Aisyah Zahira. Lagu kebangsaan Jepang adalah C. Kimigayo. Ya, pintar. Kimi Jayo ya. Lanjut lagi. Sebentar, nak. Next. Ya, berikutnya yang ketiga. Lihat ya. Ibu minta tolong Salma baca Salma. Perhatikan gambar berikut. Coba kamu tahu siapa tokoh ini Salma? Bu Fatmawati Ya, perannya ngapain Salma? menjahit bendera. Iya, pusaka ya, merah, putih. Coba ulangi lagi, sama. Yang mengibarkan bendera merah putih siapa aja? Siapa ya? Ya, tadi sudah Ibu sebutin. Ayo, yang lain bisa bantu? Yang mengibarkan bendera merah putih siapa aja? Suhut, Trimurti, Nah, sama Latif Hendraningrat. betul, Alia. Yang menulis teks proklamasi siapa? Tadi, insinyur siapa, nak? Soekarno. Kalau yang mengetik naskah teks proklamasi? Sayuti Melik. Oke, ya, jangan lupa. Nah, berikutnya, lihat. Ibu minta tolong Alia, baca Alia. Berikut ini cara menyebar luaskan berita kemerdekaan Indonesia kecuali eh, D. Internet. Pasti ya, karena dulu belum ada yang namanya internet ya. Ya. Lanjut, Ibu minta tolong yang baca Kian. Kian, silakan Kian. Ah, Kian ini nggak ada nih. Farah, Farah. Halo Farah. Farah, Kian. Waduh, ini pada kemana ini? Ya, Ata, oh Kian ada, silakan Kian, baca nah. sebentar, Bu. Nggak Wah, kelihatan bawahnya, Bu. oh nggak kelihatan. Sorry, sorry. Kelihatan nggak, Kian? Iya, Bu. Ya, silakan nah.
Di bawah ini yang bukan termasuk gerakan tiga Jepang apa saja? Ya, yang mana? Yang bukan? Harapan Asia. Ya, betul ya. Kalau cahaya pemimpin pelindung, nah itu isinya dari gerakan 3A. Ya, berikutnya, Ibu minta tolong Maira 8B. Silakan Maira. Maira, mana nih ya? Ya udah, silakan yang mau baca. Taiwan. Silakan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adaan perbedaan pendapat mengenai perbedaan pendapat tentang waktu pelaksana proklamasi. Oke, itu perbedaannya apa? Yaitu mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Betul ya, Kira? Eh, kemudian, siapa lagi ya? Silakan yang baca. Halo, mana nih ya? Davin, Iya, Bu. Davin menyimak. Silakan Davin baca ya soalnya. Secara resmi Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942 di kota. Kalau itu sih aku agak lupa, Bu. Oke, yang lain ada yang bisa bantu di mana? 1942. Halo, yang lain? Jawabannya di mana? Di Kalijati, Subang. Subang. Jadi Jawa Barat. Kalijati Subang. Betul, Aisyah ya, tanggal 8 Maret tahun 42 ya. Kemudian, siapa lagi nih? Silakan yang membaca. Tiaga 8F. Ya, Bu. Ya, silakan Tiaga. Perlawanan rakyat Tasikmalaya kepada Jepang karena menolak sekere dipimpin oleh Siapa? eh, eh, siapa ya? Wah, kemarin apa jawabannya? Kiai Haji apa? Jainal. Mustafa. Iya, Kiai Haji Jainal Mustafa. Ya, kalau Tengku Abdul Jalil itu di Aceh ya. Nah, kalau Supriyadi itu yang ada di wilayah Blitar ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya nada, nada 8E. Wah, krik banget nih. Lanjut. Baik ya, kalau enggak nih, Boys langsung untuk negara sekutu yang berhadapan dengan Jepang ya dalam melawan Jepang. Siapa ya? Ada yang tahu negara Inggris, sekutunya? Bu. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Amerika. Inggris atau Amerika Serikat? Amerika Serikat ya, bukan Inggris, tapi Amerika Serikat. Lanjut lagi. Nah, organisasi militer bentukan Jepang yang berfungsi sebagai organisasi tentara wanita yang mana nih? Ada yang tahu? Barisan wanita yang mana? Fu Fujin. Jinkai. Iya, benar ya, Fujinkai. Tadi kalau Seindan itu barisan pemuda, Keibodan barisan tentara polisi ya, dan peta itu pembela tanah air, tentaranya ya. Nah, kalau untuk organisasi tentara wanita itu lebih ke Fujinkai jawabannya. Kemudian, tokoh yang menulis tangan naskah teks proklamasi, ya, Soekarno. iya Soekarno ya, betul Soekarno. Kemudian lihat ya penyebab utama timbulnya kesulitan ekonomi yang terjadi pada masa pendudukan Jepang itu karena apa?
Ada yang tahu jawabannya? Eksploitasi. Ya, Jepang itu banyaknya mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang ada di daerah jajahan, betul ya? Itu untuk kepentingan apa, nak? Perangnya. Iya, kepentingan perang, juga kepentingan industrinya. Jadi jawabannya yang C, ya. Lanjut. Nah, hasil gagasan yang dilahirkan oleh panitia 9 atau panitia kecil yang disebut dengan apa? Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Ingat ya, Piagam Jakarta. Oke, lanjut lagi. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, itu kapan? Ada yang tahu? Jawabannya mana? 15 Agustus. Ada yang menyebutkan juga 14 Agustus. Ya, tergantung. Kalau bagi Jepang itu 15 Agustus, Amerika itu 14 Agustus ya. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ya. Berikutnya. Nah, kerja paksa pada masa Jepang itu disebut apa nah istilahnya? Romusha. Apa ya? Romusha, betul. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan RI itu dilaksanakan di halaman rumah Insinyur Soekarno yang alamatnya di mana ya? C bukan Bu. Iya, Jalan Pegagan Timur nomor 56. betul. Kalau Jalan Imam Bonjol nomor 1 itu alamatnya siapa? Laksamana? Mana Maeda. Maeda. Iya, itu Jalan Imam Bonjol nomor 1 Laksamana Maeda, betul. Nah, kemudian Alisa, silakan Alisa, dibaca nah. Organisasi yang dibentuk Jepang untuk menggantikan Putera berupa Gerakan Kebaktian Jawa Yang yang disebut disebut dengan apa? bentar Bu. Hmm, Itu ada. Jawa Hokokai. Iya, betul sekali Alisa ya. Jawabannya adalah bravo. Tuh Jawa Hokokai. Lanjut, Ibu minta tolong siapa lagi nih? Kinan 8C. Kinan. Ya, Bu. Alhamdulillah. Silakan Kinan dibaca dulu Nan. Tujuan para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota adalah Ya. Yang paling tepat yang mana Nan? eh, B. B, betul. Menjauhkan keduanya dari pengaruh siapa? Pengaruh Jawab. Jepang. Ingat ya. Nah, saat ini kan yang mendudukin di Indonesia itu Jepang, bukan Belanda. Jadi jawabannya yang B, betul. Lanjut. Sekarang si Fadil 8F. Fadil. Ya Bu, Ya, silakan Fadil. kan organisasi bentukan Jepang yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki persiapan untuk para pekerja PKI. Yang mana jawabannya? Antara A atau B sih itu Bu, kayaknya A deh Bu. Masa kalau Insinyur Soekarno itu ketuanya Insinyur Soekarno. Berarti ini apa? PP, PPKI ya Fadil ya. Nah, Iya, PPKI berarti mana? yang Rajiman Iya, jangan sampai keliru ya. Yang ada video ini lupa Bu. itu adalah Ketua BPU PKI. Oke, kemudian berikutnya Rania, silakan Rania 8A. Oke, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah terjadinya peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Alasan Jepang menjatuhkan bom atom di Nagasaki adalah Nagasaki sebagai pusat industri. benar. Kalau yang pusat militer apa nah? Hiroshima. Betul, Hiroshima yang pusat militer atau tentara Jepang ya. Kalau yang Nagasaki itu adalah pusat industri. Kemudian, Ibu minta tolong Ken 8A. Ken, Ken, ini panjang banget tuh. Ken, halo Ken.
Mana orangnya ya? Bu, aku 8 deh, Bu. Ini siapa ini? Ranukin. Oh, itu Aku lupa ganti nama. ini Bu kira Ken Ahri. Ya udah Ken baca. Eh, awal mula meletus Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik yang ditandai dengan peristiwa Yang mana? Ranu Ken. Ayo. saya Ya, benar. Penyerangan pahlawan militer Amerika Serikat ya di Pearl Harbor. Betul ya, Ken? Yang A jawabannya. Nah, kalau Jerman menyerang Polandia itu kan di wilayah Eropa ya, nah bukan. Oke, kemudian 20. Siapa lagi nih yang mau baca? Maiza 8B, Maiza mana? Iya, Bu. Nah, oke, silakan nah. Latar belakang perlawanan peta di Blitar yang dipimpin Supriyadi terhadap Jepang adalah Yang mana jawabannya? adanya penindasan Jepang. Iya, betul ya. Penindasan Jepang kepada rakyat Indonesia. Nah, makanya perlawanannya akhirnya nanti Supriyadi melakukan perlawanan ya kepada Jepang. Lanjut. Ibu minta tolong siapa lagi nih? Divandra, silakan Divandra. Divandra, Diva. Wah, Diva nggak nyimak nih. Naufal Alifta, halo Naufal. Naufal 8E. Naufal. Nggak ada juga ini Naufal. Ada yang bisa bantu Bu Is? Silakan baca. Halo, ini kelas 8 bilang semuanya. Bu, aku deh Bu, boleh. Oh, boleh silakan nah. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya Bu. Kalau masalah kan namanya belajar. Silakan sama. Tujuan dilaksanakannya rapat di lapangan IKADA adalah perwujudan rakyat dalam mendukung kemerdekaan, bukan? Nah, 100. Benar. Yang A ya, lapangan IKADA. Yang sekarangnya itu menjadi Monas. Tahu ya Monas ya? Nah, itu dulunya lapangan IKADA ya. Oke, jadi rakyat berkumpul ya sebagai pernyataan bahwa rakyat mendukung kemerdekaan. Lanjut. Siapa lagi nih? Aduh. Danis 8B, Danis. Halo Danis. Mana nih Danis ya? Pada menghilang atau pada ketiduran ya anak-anak ya. Coba deh yang tahu apa jawabannya nah? Ya, Bu. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh A. Siapa saya? Ah, itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Betul ya? Jawabannya adalah yang A. Oke. Kemudian, dampak pendudukan Jepang dalam bidang budaya yang mana? Budaya. Jawabannya yang mana nih budaya? Yang C bukan Bu. Betul, jangan rakyat. Nah, bagian dari budaya itu bahasa ya. Bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Kalau organisasi itu lebih kepada politik ya, gitu. Ataupun sistem pemerintahan juga politik. Nah, yang berkaitan dengan budaya itu yang C jawabannya. Oke, itu ya. Ngerti nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ngerti insya Allah Bu. Insya Allah ngerti, Alhamdulillah. Nah, itu ya. Baik, teman-teman semuanya. Itu saja ya mungkin ya dari Bu Ais.
yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti kamu pada saat mengerjakannya diberikan kemudahan ya dan dilancarkan ya. Jangan lupa juga berusaha dan berdoa ya untuk hasilnya itu akan mengikuti kamu. Oke, itu saja ya anak-anak dari Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.